Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat datang. Kita kembali di dalam program kita BAS, Baca Alkitab setiap hari, di mana program ini kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan setiap hari saudara, dan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita doakan sama-sama supaya kita bisa menyelesaikannya, saudara, ya kan? Dari Kejadian sampai Wahyu, setiap Senin sampai Jumat. Nah, mudah-mudahan biar kita berdoa, Tuhan Yesus berkehendak supaya semuanya bisa kita baca sampai selesai, saudara, ya kan? Nah, sekarang kita mau melanjutkan pembacaan kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih selalu memberkati kehidupan kami, menyertai, memelihara kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu, kami haus akan firman-Mu, kami haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Karena Alkitab ini, firman Tuhan ini bukan hanya buku-buku kisah-kisah sejarah saja ya Bapa, tapi ini bukan buku kehidupan, buku yang menuntun kami sebagai anak-anak-Mu untuk kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami, pimpin kami ya Roh Kudus dalam pembacaan hari ini, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat mengaplikasikannya dalam firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mau melanjutkan pembacaan kita di dalam Kejadian 27 ayat 41 dulu ya. Kemarin itu sampai ayat 40. Sekarang Kejadian 27 ayat 41 sampai Kejadian 28, saudara. Kita baca di dalam perikop Yakub lari ke Mesopotamia. Ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku yang akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman, dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Nah, saudara, Yakub lari ke Mesopotamia karena Esau itu dendam kepada Yakub, ya kan, apa yang telah diperbuatnya, mengambil hak kesulungan Esau, saudara. Dan yang kedua adalah menipu ayahnya, sehingga yang diberkati oleh ayahnya adalah Yakub. Tapi Ribka sebagai ibunya tahu, saudara, ya kan, karena ayahnya itu mau mati, mau meninggal.
Dan ketika Ribka itu, ibunya itu lebih sayang kepada Yakub, akhirnya Yakub disuruh pergi melarikan diri ke Laban, saudara. Laban itu ke saudaranya di Haran, di Mesopotamia. Dan kita lanjut pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Nah, akhirnya Ishak itu memanggil Yakub, saudara. Dia memberkati lagi dan memesankan supaya mengambil istri perempuan Kanaan. Ya kan, disuruh pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ke tempat ayah ibunya, saudara, untuk mengambil seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibunya. Lah berarti dia mengambil sepupunya, saudara, ya kan? Karena Laban itu saudara ibunya. Dan dia mengambil istri dari anak-anak Laban, dari sepupunya. Nah, kita lanjutkan di ayat 4. Semoga-moga ia akan memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Esau dan Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu itu ia memberkatinya. Ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat sebagai istrinya, menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Nah, saudara, kita lihat bahwa Esau ternyata mengambil istri dari anak Ismail, anak Abraham. Jadi ternyata Esau itu sudah ada 2 istri, saudara, sebelumnya. Ternyata dia ngambil lagi istrinya yang ketiga. Jadi memang zaman itu bisa mengambil beberapa istri, saudara, ya kan? Bahkan istri sepupunya yang ada hubungan darah. Karena memang waktu itu masih sedikit, saudara, ya kan? Nah, kita lihat selanjutnya di dalam perikop yang baru, yaitu mimpi Yakub di Betel. Ayat 10, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Nah, Yakub pun ikut dia berangkat ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak.
tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudara, di dalam perikop ini kita dapat belajar bahwa memang Yakub itu sudah ditentukan oleh Allah, ya kan? Karena dari Yakublah akan lahir sang juru selamat. Ke bawah-bawahnya itu Yesus, saudara. Nah, kita lihat bahwa di sini Yakub pergi ke Haran. Di situ dia tidur dengan alas kepalanya dari batu. Kemudian dia bermimpi. Akhirnya Tuhan berfirman, saudara. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga bisa berbicara lewat mimpi. Nah, itu butuh kepekaan. Ketika kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang akrab dengan Tuhan, Tuhan juga bisa berfirman, berbicara kepada kita lewat mimpi ini, saudara. Dan ini yang luar biasanya, bahwa Yakub diberkati Allah. Padahal dia sudah mencuri hak kesulungannya Esau dan mencuri berkat dari Ishak ayahnya, saudara. Tapi dia tetap diberkati Tuhan. Karena memang sudah, Tuhan itu tidak bisa mengingkari janjinya, saudara. Ya kan? Karena di ayat 15 kita lihat di bagian terakhir, ayat 15, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi janji Tuhan kepada kita juga pasti akan digenapi, saudara. Amin. Yes, ada begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kita pegang, saudara, dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat dalam menjalani hidup ini. Karena Yesus itu, Allah kita, itu selalu dalam perjanjian, saudara. Ya kan, di sini ada perjanjian lama, perjanjian baru. Sama dalam hidup ini, ketika kita menikah, misalkan suami istri, pasti akan mengucapkan janji nikah, ya kan. Pada saat kita mau beli rumah, misalkan nyicil, ada perjanjian. Ketika kita masuk sekolah, saudara, gak bisa anak kita ucuk-ucuk langsung masuk tanpa daftar, ya kan, tanpa ada perjanjian dulu sebelumnya, harus bayar, harus ini, harus itu, ya kan. Dalam kehidupan ini butuh yang namanya perjanjian.
Nah, perjanjian kita langsung kepada Allah, kepada Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Wow, luar biasa, saudara, kalau kita renungkan. Kita hidup di dalam perjanjian yang kekal bersama Yesus. Sehingga janji itu akan digenapi. Janji yang paling agung, yang paling luar biasa, yaitu apa, saudara? Kita dijanjikan pasti masuk surga, memerintah bersama Yesus. Wow, itu hal yang luar biasa kan, saudara? Nah, kita lihat akhirnya Yakub tahu bahwa tempat itu Tuhan ada, Tuhan hadir. Akhirnya dia menghargai, menghormati Tuhan. Bahkan di sini dibilang di ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga, saudara. Apakah betul pintu gerbang sorga ada di situ, saudara? Ini suatu hiasan, suatu kekaguman dari Yakub, saudara. Kita pun bisa, kita harus hidup di dalam suasana sorga, ya kan? Ketika kita dalam berkeluarga, kita dalam keluarga, suami, istri, anak, hidup rukun, damai, ceria, sukacita, saudara. Itulah sorga di rumah tangga kita, ya kan? Itulah yang disebut sorga, karena ada Tuhan hadir di keluarga kita. Nah, akhirnya Yakub mendirikan tugu dari alas batu itu, ya kan? Karena memang dari alas itu dia bermimpi, akhirnya dibikin tugu, dia menuangkan minyak. Maka dia menamai tempat itu Betel, saudara. Jadi disinilah asal usul dari kata Betel, di mana batu itu, tempat itu menjadi tugu untuk Allah dari Yakub, saudara. Lalu Yakub bernazar di ayat 20, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti dan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu itu akan kudirikan sebagai tugu, akan menjadi rumah Allah, saudara. Nah, kita belajar, saudara. Dan di ayat terakhir dibilang, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi ditekankan lagi di sini ada 1/10. Jadi apapun yang kita dapat dalam hidup ini, ya kan, dari pekerjaan, dari usaha kita, dari apapun, itu pemberian dari Tuhan. Makanya dipersembahkanlah 1/10 kepada Tuhan, saudara. Bukan kita kasih ke Tuhan, nih Tuhan naik ke atas nih uang aku, itu kan, atau hartaku 1/10-nya, bukan, saudara. Tapi ingat firman Tuhan yang lain. Ketika ada orang yang lapar dan kamu memberi makan, dan ketika ada orang yang telanjang dan kamu memberi pakaian, jika ada orang yang tersesat, yang tidak memiliki tempat tinggal, dan kamu mengizinkan dia tinggal di rumah kamu, itu sama seperti bekerja untuk aku, kan, kata Yesus. Jadi artinya apa? 1/10 itu bisa ke rumah Tuhan, ke gereja, ke orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, saudara. Nah, jadi 1/10 itu luas, ya, bukan hanya untuk gereja, tapi untuk orang-orang yang kesulitan. Itulah tugas kita juga, saudara. Amin. Kita bersyukur kita sudah belajar dari kisah Yakub dan Esau ini, saudara. Ini kita belajar, kita untuk sungguh-sungguh dapat mengerti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu memberkati kita, selalu akan menepati janji-janjinya, saudara. Kita jangan ragu lagi. Kadangkala memang sepertinya janji itu tidak tergenapi, doa-doa kita belum dijawab. Tapi jangan kecewa, saudara.
mungkin ada sesuatu yang indah yang direncanakan Tuhan, dan imani bahwa janji-janji Tuhan akan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Asalkan kita membangun tugu untuk menyembah Tuhan, membangun rumah Allah, membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan. Seperti yang kita lakukan ini, saudara, ini adalah semata-mata untuk membangun hubungan kita sama Tuhan. Ya kan? Karena kita membaca firman Tuhan, berdoa, datang kepada Tuhan setiap hari. Itulah, ini kerinduan kami, kerinduan kita, saudara, untuk selalu dekat kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dan Engkau selalu berbicara, dan janji-janji-Mu selalu Kau tepati ya Bapa, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati yang mendengarkan perenungan ini ya Bapa, sehingga renungan ini tertanam, sehingga kami tidak ragu akan Engkau, selalu berpegang teguh kepada firman-Mu, kepada janji-janji-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami melakukan semua kehendak-Mu, semua firman-Mu, upah kami besar di sorga ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati dalam pekerjaan, usaha, kuliah, sekolah, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang memberkati. Berkati juga setiap pelayanan kami ya Bapa, sehingga kami dapat bersatu sebagai tubuh Kristus untuk saling melengkapi, sehingga membangun kerajaan sorga, sehingga kami dapat memberitakan Injil, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Ayat firman Tuhannya akan saya taruh di deskripsi. Jika tidak muat kapasitasnya, saudara bisa melanjutkan baca sendiri di Alkitab masing-masing ya saudara. Ya, yang belum subscribe boleh di subscribe saudara, boleh di share ke teman-teman, ke saudara-saudara, sehingga bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.